Aku yakin dan percaya bahwa teman-teman yang mengklik video ini adalah teman-teman yang rindu untuk menguasai bahasa Inggris dengan cara yang mudah. Welcome to my channel. I am Harni Asrin LG and today we're gonna discuss about 10 tips cara termudah atau cara yang gampang menurut versi aku sendiri untuk menguasai bahasa Inggris itu gimana. Nah, cara yang aku sampaikan ini merupakan cara yang sangat mudah yang tidak melibatkan orang lain atau tidak mengganggu orang lain dan tidak harus kursus. Karena cara ini adalah cara yang bisa dilakukan oleh diri kita sendiri dan juga cara yang sangat dekat dengan kita sendiri. So, without any further ado, let's get to the list. Yang pertama adalah kuasai kosakata dasar atau kuasai kosakata umum. Maksudku di sini adalah kosakata dasar atau kosakata umum merupakan kosakata yang paling sering kita jumpai sehari-hari atau kosakata yang paling sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam menggunakan bahasa Indonesia. Contoh kosakata benda, misalnya meja, pintu, kursi, rumah, dan lain sebagainya itu merupakan kata dasar yang harus kita kuasai. Yang kemudian yang kedua adalah kosakata yang paling kita sering ucapkan dalam bahasa Indonesia, misalnya makan, tidur, berlari, pergi sekolah, dan lain sebagainya. Kata-kata tersebut merupakan kata-kata yang umum. Dan kita harus menguasai itu karena itu adalah dasar atau pondasi untuk menguasai bahasa Inggris. Ketika kita ingin menguasai sesuatu, otomatis kita harus tahu dulu dong pondasinya, dasarnya gimana. Sehingga untuk menuju ke step yang selanjutnya, maka akan lebih gampang. Begitu juga bahasa Inggris. Ketika kita sudah menguasai pondasi awalnya atau dasarnya, maka nanti kita akan bisa melanjutkan ke step yang selanjutnya. So, kuasai kosakata dasar ataupun kosakata umum. Oke? Yang kedua adalah hafal frasa atau kalimat. Kebanyakan orang lebih suka menghafal atau mungkin dipaksa menghafal formula atau rumus gitu kan. Subject plus verb 1, verb 2, has been plus verb ing katanya atau apalah itu kan. Tapi sebenarnya yang aku sarankan adalah fokuslah kepada frasa. Misalnya, tunggu aku, wait for me. Ya, misalnya kan. Kemudian, what should I do? Jadi kata-kata seperti inilah yang harus kita kuasai, yang harus kita hafal gitu. Karena kenapa? Ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang lain, kita kan ingin menggunakan kalimatnya. Karena kalau misalnya nih, kalimatnya atau frasanya sudah kita hafal, otomatis kita langsung mengucapkannya sudah gampang. Tanpa harus memikirkan subject plus verb 1 dan lain sebagainya. Nah, berhubungan dengan yang ketiga, yaitu grammar bukan yang terpenting atau mungkin penting nggak penting gitu. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena sebenarnya ketika kita ingin berbahasa, selama pesannya bisa tersampaikan kepada orang lain, itu jauh lebih penting dibandingkan kita harus menghafal polanya, menghafal antara step 1, step 2 gimana gitu kan. Sehingga itu membuat kita menjadi kebingungan. Nah, kenapa anak sekolah atau kebanyakan teman-teman orang Indonesia, teman-teman kita ini misalnya, banyak sekali yang membuat bahasa Inggris itu menjadi seolah-olah bahasa atau mata pelajaran yang sangat sulit. Seolah-olah bahasa Inggris itu adalah matematika, seolah-olah diturunkan dari rumus apa gitu kan. Karena kenapa? Kemungkinan mereka fokus belajar tentang grammarnya aja gitu. Mereka fokus menghafal tenses 16, terus kemudian passive voice. Ya memang benar, grammar itu penting seperti yang aku bilang tadi gitu kan. Tapi antara penting dan nggak penting gitu. Karena ya kalau misalnya memang kita ingin ujian atau mungkin ingin TOEFL atau ingin mengikuti yang namanya IELTS atau ingin menulis, ya memang kita perlu belajar itu. Tapi kalau untuk speaking, berbicara, berkomunikasi, itu bukan yang terpenting. Jadi jangan terlalu fokus kepada grammarnya. Maka berhubungan dengan yang pertama, kedua, dan ketiga tadi, jangan terlalu fokus untuk menghafal rumusnya, polanya, formulanya, tapi fokuslah menghafal frasa atau kalimat. Gitu dia. Yang keempat adalah mendengar atau menghafal lirik lagu bahasa Inggris. Nah, ini adalah cara yang sangat gampang sebenarnya. Karena kenapa kita bisa memanfaatkan gadget yang kita punya gitu kan. Kita mendengarkan lagu yang paling kita suka, terutama lagu-lagu barat, lagu-lagu berbahasa Inggris. Nah, jadi kita fokus kepada lagu-lagu yang kita suka aja. Misalnya kita sukanya di pop, ada yang di jazz, ada yang di rock, ya suka-suka kita aja sih gitu. Nah, kita dengarkan saja lagunya, terus kemudian boleh kita hafal liriknya, dan secara nggak langsung nanti kita pasti akan berusaha untuk mencari artinya apa.
Karena kan nggak mungkin dong kita menyanyikan sesuatu tapi kita nggak ngerti artinya. Gitu, walaupun memang ada orang tertentu hanya menghafal saja liriknya tanpa mengetahui artinya, memang ada. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita ingin belajar bahasa Inggris, perlu sekali untuk menghafal liriknya dan juga menguasai apa artinya. Oke, jadi sebenarnya mendengarkan lagu yang paling kita suka itu sangat mudah untuk menambah kosakata ataupun menambah perbendaharaan kalimat kita dalam berbahasa Inggris. Yang kelima, menonton film berbahasa Inggris tanpa menggunakan subtitle bahasa Indonesia. Nah, untuk menonton film bahasa Inggris ini aku sarankan untuk menonton film animasi. Contohnya The Lion King atau mungkin film-film yang dikhususkan untuk anak-anak. Karena kenapa? Karena bahasa yang digunakan itu masih sederhana. Biasanya nih pelafalan dan pronunciation-nya jauh lebih jelas dibandingkan dengan film-film yang sudah, misalnya film action dan lain sebagainya. Jadi aku sarankan yang animasi saja dulu. Karena kenapa? Ceritanya juga menarik sebenarnya kalau kita ikuti. Gitu dia. Nah, kemudian kita boleh menyalakan subtitle bahasa Inggrisnya. Nah, jadi ketika kita menonton filmnya, kita coba dulu nyalakan subtitle bahasa Inggrisnya. Kemudian secara nggak langsung kita akan mengikuti aktornya, bagaimana cara mengucapkannya, bagaimana cara melafalkannya, dan secara otomatis pun otak kita akan berpikir untuk mengetahui maksud dari subtitlenya itu apa, jalan ceritanya gimana, gitu loh. Nah, baru kemudian ketika misalnya sudah pernah kita tonton, boleh kita tonton balik, tapi mungkin jangan pada hari itu. Mungkin entah seminggu lagi atau mungkin 3 hari lagi kita tonton lagi, tapi tanpa menggunakan subtitle gitu loh. Sehingga kita, kan pertama kita udah tonton tuh pakai subtitle, sehingga kita agak lebih sedikit mengerti tuh perjalanan filmnya. Kemudian sekarang kalau tanpa subtitle, maka kita akan mendengarnya gimana. Otomatis kita akan berlatih listening gimana, terus juga kita akan berlatih pronunciation-nya seperti apa, dan kita akan berpikir keras untuk mengetahui seperti apa sih maksud ceritanya, dan seperti apa sih bahasa yang disampaikan. Nah gitu dia, jadi teman-teman, sangat gampang sebenarnya karena kita menonton film loh, film yang kita suka pun boleh, film apapun terserah, yang pasti itu jangan sampai membebani pikiran kita, oke? Yang keenam, belajar dari YouTube. Nah, teman-teman hobinya menonton apa di YouTube? Misalnya ada yang sport, ada yang talk show, ada yang berita, ada juga konten hiburan. Nah, kalau aku sendiri lebih suka konten hiburan, misalnya ajang pencarian bakat, seperti America's Got Talent. Nah, di sana kan hostnya berbahasa Inggris tuh memperkenalkan pesertanya. Pesertanya juga otomatis walaupun mungkin dari negara orang lain berasal atau bukan dari negara Amerika berasal, tetap dia harus menggunakan bahasa Inggris kan gitu. Nah, judgesnya atau jurinya juga kan ngomentarin dia tuh. Nah, di sana bisa kita perhatikan jalan ceritanya gimana, dan ketika mereka berbicara, kita bisa masuk ke dalam pembicaraan itu. Sehingga secara otomatis otak kita akan berpikir tuh kira-kira dan bisa nge-guess kira-kira apa yang mereka bicarakan. Nah, kemudian juga kan ada yang talk show misalnya. Dan YouTube itu juga ada menggunakan fitur subtitle. Jadi kalau misalnya kita belum paham sekali, kita bisa menghidupkan subtitle yang berbahasa Inggris ya. Kusarankan yang bahasa Inggris, jangan yang bahasa Indonesia. Sehingga kita belajar pronunciation-nya juga nanti dari sana. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah bosan dengan yang hiburan atau talk show dan lain sebagainya, jika ingin lebih serius lagi, silahkan menonton YouTube yang kontennya berisi bahasa Inggris semua. Maksudnya tentang mata pelajaran bahasa Inggris, tentang TOEFL, tentang vocabulary, atau tentang berbagai macam hal untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Itu teman-teman bisa manfaatkan karena teman-teman tinggal mencari aja mana yang disukai, konten atau channel mana yang disukai. Oke? Nah, yang ini adalah hal yang paling sangat gampang kita lakukan, yaitu nomor 7. Mengubah bahasa gadget atau bahasa di sosial media masing-masing menjadi bahasa Inggris. Nah, di handphonenya atau di gadgetnya itu sudah bisa mengganti ke bahasa Inggris, di sosial medianya juga, karena kenapa bahasa Inggris yang di sana itu kan kita akan sering melihatnya itu, dan otomatis kita juga akan secara nggak langsung menerjemahkan dan menebak artinya apa, sehingga kita akan semakin terbiasa dengan bahasa Inggris atau istilah-istilah bahasa yang ada di dalam gadget itu ataupun yang ada di sosial media, gitu dia. Jadi misalnya nih ada juga aku sarankan, misalnya kalau kita ingin ke ATM. Nah, di ATM kan ada pilih 2 bahasa ya,
dua bahasa, misalnya ada bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, coba dong teman-teman pakai bahasa Inggris aja dulu supaya terbiasa gitu kan. Sehingga nanti ketika kita misalnya pergi ke luar negeri, ya kita nggak bingung lagi gitu. Oke, gampang kan untuk mengubah bahasa yang ada di gadget, di sosial media. Yang kedelapan, masih berhubungan dengan dunia digital, yaitu adalah memanfaatkan sosial media kita untuk nge-follow akun-akun berkonten bahasa Inggris. Misalnya tuh di Instagram sangat banyak sekali konten yang berbahasa Inggris. Terus kemudian di Facebook juga banyak grup yang kontennya membahas tentang bahasa Inggris. Di TikTok juga seperti itu. Maka ketika kita membuka Instagram atau TikTok atau mungkin Facebook, maka nanti secara otomatis segala status atau kiriman-kiriman yang kita follow tersebut akan muncul di beranda kita. Sehingga mau nggak mau kita pasti akan membacanya. Sekalipun kita malas, setidaknya itu akan terlintas gitu di dalam beranda kita. Jadi mau nggak mau akan terbaca. Jadi saranku sih kepada teman-teman, silahkan di follow sebanyak-banyaknya. Now let's move on to number 9. Gunakan aplikasi bahasa Inggris yang ada di gadget masing-masing. Silahkan di-download di Play Store. Nah, yang aku saranin di sini ada kira-kira 4 aplikasi untuk belajar bahasa Inggris. Yang pertama itu adalah Cake, yang kedua adalah Busuu, yang ketiga adalah Memrise, yang keempat adalah Duolingo. Nah, tergantung teman-teman sih memakai yang mana. Karena memang masih banyak lagi aplikasi yang lain, cuman yang keempat ini menurutku sudah sangat tepat. Nah, teman-teman juga bisa belajar dari keempatnya atau hanya 2 aplikasi atau hanya 1 aplikasi. Nah, di konten ini, maksudku di aplikasi ini sudah menyediakan konten-konten, ada yang video, ada juga berupa pronunciation, ada juga berupa menentukan level-level kita di mana. Jadi kita bisa belajar di level yang mudah, atau level yang sedang, atau level yang sulit. Jadi kita bisa belajar dari sana dan kita bisa menentukan sebenarnya kemampuan kita itu sejauh mana. Nah, ini memang sebenarnya tergantung kita mau belajar atau enggak. Oke? Nah, ini yang terakhir, tips yang ke-10. Apapun yang kita lakukan, ketika kita belajar sesuatu, namun tidak kita biasakan dan tidak kita praktekkan, maka itu tidak akan mahir sama sekali. Nah, bahasa Inggris juga seperti itu. Ketika kita belajar bahasa yang baru, namun kita tidak praktekkan dan tidak kita biasakan, maka kita tidak akan bisa mahir dalam menguasainya. Oleh karena itu teman-teman, aku akan memberikan 2 cara untuk mempraktekkan bahasa Inggris kita. Yang pertama dengan diri sendiri, yang kedua dengan orang lain. Nah, yang pertama dengan diri sendiri itu adalah di depan cermin. Nah, di depan cermin, kita menganggap orang yang di cermin itu adalah orang lain. Apalagi ini sangat bermanfaat bagi kita-kita yang tidak terbiasa berdiri di depan orang lain. Dan kita akan sekaligus latihan public speaking. Nah, ketika kita berbicara, di sana juga kita akan melihat ekspresi wajah kita, senyum kita gimana, mata kita seperti apa, dan juga kita seolah-olah berbicara dengan seseorang di depan cermin itu. Dan itu sangat membantu loh. Silahkan coba teman-teman, pasti bisa. Yang kedua adalah mempraktekkan bahasa Inggris kita di HP kita masing-masing. Kita berbahasa Inggris di kamera, kemudian kita record, setelah itu kita putar lagi, baru kita evaluasi di mana yang kurang, di mana yang lebih, di mana yang harus kita tingkatkan, di mana yang harus kita pertahankan. Di sana juga kita bisa mengevaluasi tatanan kata kita seperti apa, pronunciation kita gimana, sehingga kita bisa memperbaiki diri. Dan ini sangat manjur teman-teman. Silahkan dicoba tadi di depan cermin dan juga di depan kamera masing-masing gitu loh. Sehingga kita belajar mengevaluasi diri dan juga belajar memperbaiki diri melalui cermin dan juga melalui HP. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita tidak punya teman atau tidak memiliki orang lain yang bisa kita ajak kerjasama berbahasa Inggris, ya cara ini sangat cocok. Nah, tips yang kedua untuk praktek bahasa Inggrisnya itu adalah otomatis dengan orang lain, orang terdekat kita. Misalnya kalau ada orang tua silahkan, atau dengan teman kita mungkin bisa kita ajak kerjasama, kita video callan dengan mereka, itu sih bisa gitu. Atau mungkin ketika kita bertemu dengan guru bahasa Inggris kita, ya usahakan jangan berbahasa Indonesia, tapi lebih berbahasa Inggris lah kepada guru bahasa Inggris kita, apapun yang terjadi misalnya. Oke, nah kemudian aku sarankan juga untuk teman-teman nanti boleh di googling aplikasi-aplikasi tertentu untuk chatting dengan orang luar atau mungkin untuk video callan dengan orang luar. Nah, ada juga sekarang yang lagi booming misalnya menggunakan Ome TV. Di sana kan kita bisa bertemu langsung dengan orang luar, ya walaupun memang tetap kita harus berhati-hati karena memang Ome TV kan juga banyak orang-orang yang mungkin tidak serius gitu kan. Namun aku sarankan kepada teman-teman di sini,
kalau misalnya kita memanfaatkan aplikasi chatting atau aplikasi yang lain untuk berbicara bahasa Inggris dengan orang di luar negara kita, harus tetap berhati-hati. Nah, kalau misalnya kita wanita, ada baiknya kita mencari teman yang wanita sih. Kemudian kalau kita laki-laki, ada baiknya kita mencari yang laki-laki. Biar nanti ada tetap terjaga hubungan itu gitu loh. Itu saranku. Karena banyak hal yang harus kita hindari dalam berhubungan dengan orang di luar negara kita. Karena kita juga nggak tahu sebenarnya tujuan mereka itu mau ngapain gitu loh. Padahal sebenarnya tujuan kita orang Indonesia kan mungkin ingin praktek bahasa Inggris, ingin menambah teman. Karena kita orang Indonesia kan biasanya ramah-ramah, hanya ingin menambah pergaulan gitu kan. Tapi kan dari yang luar sana, kita nggak tahu tujuan mereka apa. Jadi tetap berhati-hati. Jadi aku pikir sampai di sini sajalah dulu penjelasanku. Namun aku minta maaf terlebih dahulu karena berbicara terlalu cepat. Dan kemudian juga bahasa yang kau gunakan tidak teratur dengan baik karena mungkin terlalu excited berbicara. Dan mungkin kalaupun belum jelas yang kujelaskan ini, boleh ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan aku coba jawab dengan ya semaksimal mungkin dengan baik. Oke? Thank you so much and good luck.